Yo yo yo, balik lagi di channel Pejuang Day Trading, sebuah channel yang gua sebagai pemilik channel ini melakukan aktivitas trading secara harian, di mana gua mencari profit ataupun kena stop loss di hari itu. Jadi gua nggak akan pikirin besok gua mau trade apa, enggak. Gua akan trade besok juga dengan cara besok. Cuma kita menggunakan analisa ataupun dasar entry yang sudah baku bisa dibilang, ya. Oke, teman-teman. Buat yang baru dapat channel ini, minta tolong untuk di-subscribe channel ini ya, nyalain notifikasinya. Jadi kalau gua upload video baru, teman-teman bisa langsung dapat notifikasinya di handphone ataupun di dashboard YouTube kalian. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, thank you banget gitu ya. Jadi gue tetap semangat untuk bikin konten gitu ya, untuk ngebikin perspektif gitu ya, sharing perspektif dari gue sebagai seorang trader aktif, di mana gue aktif sebagai trader di US Season gitu ya. US season itu ya kalau dari gua gitu ya, itu berjalan di jam 7 malam sampai dengan jam 10 atau 11 gitu ya, tergantung pada jam 9 atau jam 10 gua masih ada posisi atau enggak. Kalau gua masih ada posisi, gua akan tungguin sampai jam 11. Gua bakalan begadang tuh. Nungguin posisi gua aman gitu ya. At least gua dalam posisi profit baru gua cut gitu ya. Daripada gua nunggu-nunggu ataupun nginepin trade. Ketoh juga besok gua akan nyari posisi lagi gitu. Oke, untuk video kali ini gua mau ngebahas simple price action teman-teman ya. Supply dan demand tetap di mana eh, supply and demand ini adalah dasar yang gue pakai sampai dengan hari ini untuk bisa dibilang menentukan di mana gue bisa entry gitu ya, dan kapan gue harus entry. Gue udah nggak pakai indikator teman-teman. Ini indikator ada gitu ya, tapi gue hide gitu. Dan gue juga nggak pakai trading view di HP karena MetaTrader ada gitu. Oke. Nah, kita mau ngebahas terkait profit 100 pip yang kemarin kita dapat di hari Senin ya kalau nggak salah. Jadi planning itu kemarin ada di area sini kalau nggak salah. Kemarin itu ada di area sini gitu. Nah, di sinian gitu ya. Dan di sini kita profit 100 pip. Hasilnya nanti gue tempel di depan gitu ya, di thumbnail. Karena memang 100 pip dari harga entry. Bisa dibilang gitu. Bahkan itu adalah salah satu dari dua posisi yang satunya lebih dari 100 pip. Karena gue entry di awal dan gue follow up dengan adanya breakout gitu. Oke, jadi gimana gue bisa dapetin 100 pip? Cara yang paling sederhana yang sering gue lakukan adalah gue melakukannya itu dengan melihat time frame besar. Ya, gue akan melihat time frame besar, teman-teman ya. Habis itu, gue akan marking nih, oke, gue trade hari ini untuk US gitu ya, maksudnya dalam posisi kemarin. Gue akan marking satu candle, ini cara yang gue lakukan ya, teman-teman bisa diikutin ataupun minimal dapat konsepnya, gimana gue ngebuka posisi atau mencari sebuah posisi untuk gue akan trade hari ini gitu di US season nanti. Jadi jam 6 atau setengah 7 gue akan udah buka chart gitu ya untuk analisa persiapan gue akan entry setelah ada news misalnya, atau ya mulai dari jam 8 gue akan cari posisi untuk ngebuka posisi buy ataupun sell tergantung dari hasil analisa gue. Oke, nah yang kemarin gue lakukan atau yang biasa gue lakukan adalah gue marking nih, anggaplah ya ini belum ada gitu. Kita apa namanya, kita hilangkan dulu gitu ya si candle ini gitu. Terus ketebalannya kita extend sampai full gitu ya. Chartnya masih kelihatan. Ya oke lah. Jadi yang gue lakukan kemarin adalah gue marking satu candle yang gue lihat itu bentuknya berbeda dari candle-candle sebelumnya teman-teman. Ya, yang gue lihat berbeda dari candle-candle sebelumnya. Dimana gue ngelihat ada ini teman-teman ya, dan dia itu mengalahkan dua candle sebelumnya. Bahkan di sini kebetulan tiga pas kemarin gue ngecek di time frame besar H1. Oke, kayaknya ini ada potensi untuk gue re-entry gitu ya. Jadi setelah gue ngelihat ada satu candle, gue marking dan gue extend gitu. Oke, gue extend ke kanan otomatis ya karena marketnya belum terjadi. Setelah itu, setelah itu gue cukup tahu aja bahwa gue akan nyari sell dengan
dasar dari time frame H1. Gue akan nyari sell nih dengan mindset gue mau sell pas US season, maka gue turun ke time frame M15 untuk nyari peluang entry. Saat gue sudah melihat gitu ya, saat gue udah turun ke time frame M15, yang gue lakukan adalah gue marking high yang terjadi gitu ya, gue marking high yang terjadi. Oke, ini high gitu ya, kemudian ini low gitu kan, yang kelihatan di mata. Kemudian terakhir ini adalah low-nya. Jadi ini posisinya sudah ditembus gitu ya, high-nya sudah ditembus. Dan di sini high-nya ini belum dilewatin ya, belum ditembus. Jadi ada kesempatan untuk market turun lagi gitu. Asumsi gua dengan time frame H1 yang bilang gua akan nyari posisi sell. Yang gua lakukan kemudian adalah gua ngebaca swing terbesarnya. Oke, berarti berdasarkan bentuk yang gua udah marking, ini adalah swing yang paling besar. Maka gua tarik Fibo-nya teman-teman ya. Dari sini kayak gini. Oke, sudah ya maksudnya, sudah nih. Oke, gue udah ngeliat nih di mana gue akan nyari zone entry. Maka dari markingan di H1, zone-nya gue kecilin lagi untuk memastikan gitu ya. Gue bisa nggak sih dapat peluang entry? Sorry, salah tarik ya. Setelah kayak gini, gue kecilin lagi nih zone-nya yang bisa gitu, yang bisa gue pakai untuk entry. Yang pertama adalah gue ngeliat nih ada candle yang bentuknya juga berbeda dari candle-candle yang lain. Di sini ya, perhatiin teman-teman ya, ini mungkin gue hilangin dulu, Fibo-nya gue hapus dulu ya, karena kita udah marking swing-nya dari atas sampai sini dan zone-nya juga udah kebentuk, udah kita markingin zone-nya. Perhatiin teman-teman, di sini candle yang ini, yang gue lingkarin nih, candle yang ini beda bentuknya dengan candle sesudah dan candle sebelumnya. Dia ada ekor atas bawah, sedangkan dua candle lainnya itu nggak ada teman-teman. Oke, ekornya nggak ada. Dia sendirian yang ada candlenya. Artinya menurut gua gitu ya, kalau kalian turun ke time frame yang lebih kecil, ini adalah zona imbalance. Sebenarnya hidden imbalance. Nah, itu lebih detail lagi untuk supply and demand gitu ya. Tapi dari time frame M15 kita melihat ada satu candle berbeda, maka yang gue lakukan kemarin adalah gue marking nih satu candle ini gitu sebagai zona entry gue di M15. Oke, kayak gini. Setelah gue marking gitu ya, setelah gue marking kayak gini, dengan detail gitu ya, dengan detail dari apa namanya swing high gitu ya, dari swing high, swing low yang sudah di break gitu ya, dan low dari ini kemarin gue targetin 1/3, tapi gak kena, tapi 100 pipnya kena. 1/3 itu opsi ya, kita nggak butuh 1/3, 1/2 itu udah cukup. 100 pip lah intinya. Nah, oke, setelah kita sudah apa istilahnya, memfilter seluruhnya dan kita sudah dapat kesimpulan bahwa kita akan entry di area sini, yang gue butuhkan kemudian adalah konfirmasi, teman-teman. Konfirmasinya dalam bentuk apa? Sesimpel trendline breakout. Oke, gue marking sebisa gue gitu ya, karena gue juga nggak begitu paham. Gue marking sebisa gue liatin yang kemungkinan gitu ya, gue bisa masuk gitu. Dan gue masuk di harga 2400 kalau nggak salah, di mana gue ngelihat ada trendline breakout gitu di sini kalau nggak salah ya, pokoknya 24 lah, nanti di price-nya juga teman-teman ngelihat gitu ya. Gue buka di 24 karena gue melihat ada konfirmasi bahwa marketnya sudah menembus dari trendline yang gue bikin, makanya gue ambil. Jadi gue ada dua posisi kemarin, satu di atas ini ya, pertama ini TP-nya itu 1/2 kemarin. Gue ngikutin yang di skema Fibo, kemudian yang trade susulan gitu ya, gue mencari validasi yang lebih benar, kasarannya gitu ya, tanpa apa namanya yang gue instant entry, gue masuk di harga 2400-an. Gue masuk di sini, gue pasang SL-nya di sini, take profitnya 2388 kemungkinan tadi ya, karena kita dapat 100 pip. Mungkin di sekitaran sini deh, gitu ya. Kita dapat, kemudian gue cut, gue keluar, dan kita dapat profit.
Inilah yang gue lakukan dari eh, entry gitu ya, dari entry yang ngehasilin 100 pip. Sesimpel teman-teman ya, teman-teman marking satu candle di time frame besar ya. Ini teman-teman bisa perhatiin juga ya contohnya gitu. Nih random aja ya. Satu candle yang kelihatan sama mata terlihat langsung bahwa candlenya ini berbeda dari candle-candle sebelumnya. Dimana lihat nih teman-teman ya di H1 kita ngelihat ada candle yang masif dropnya. Oke, kita extend nih ke kanan. Anggap marketnya belum terjadi gitu. Kenapa ini yang gue marking gitu ya? Ini kan dari H1 nih. Nanti kita perbaiki zona entry-nya dari time frame yang lebih kecil, teman-teman. Jadi setelah kita ngelihat satu candle yang besar, langsung kita marking atasnya sama bawahnya. Kalian mau ambil bodinya juga boleh kayak gini, ya. Karena kita juga nanti akan kecilin zone-nya di time frame yang lebih kecil. Yang penting adalah kalian marking satu zone, satu candle yang dia bentuknya berbeda dari candle-candle yang lain. Di mana dia ada, kita sebutnya candle power gitu ya, candle momentum. Jadi candle momentum ini langsung kita marking teman-teman. Satu candle ini kemudian kita kotakin ya. Setelah itu kita turun ke time frame yang lebih kecil di M15. Oke. Nah, apa yang bisa kita lihat teman-teman ya? Seperti proses yang tadi, gue akan tarik Fibonacci-nya, SAP gitu, berdasar ke swing yang terakhir. Oke, setelah itu gitu ya, setelah itu teman-teman, yang gue lakukan adalah gue cari nih candle yang bentuknya berbeda dari candle sebelumnya. Ternyata di zone yang merah ini, Fibonacci yang merah ini, nggak ada candle yang bentuknya berbeda dari candle-candle yang lain. Di mana di M15 pun, candle ini paling beda gitu. Karena dia kok kayak candlenya paling panjang. Akhirnya, candle yang paling panjang ini menjadikan atau ngasih gitu, bisa dibilang ngasih imbalance gitu, imbalance zone, area imbalance gitu ya. Setelah kita ngelihat bahwa ada area imbalance di sini ya, maka yang gue lakukan adalah gue marking zonanya sebagai area entry-nya. Gue sederhanain zonanya gitu, gue kecilin kayak gini. Fibonya sudah nggak gue butuhin, gue hapus. Karena Fibonya ini gue cuma mau memastikan bahwa di dalam zona Fibonacci tadi ada kemungkinan candle yang berbeda bentuknya dari candle-candle yang lain. Atau di sini kebetulan candle yang berbeda ini ngasih juga imbalance teman-teman ya. Setelah itu lihat perhatiin baik-baik di sebelah kanan sini ya, di sebelah kanan sini boom gitu ya. Boom gitu. Kalau misalnya kita pakai sell limit gitu ya di area sini dan SL-nya di sini, di mana kita juga dapat hari Jumat ini ya kalau nggak salah. Hari apa nih? Hari Rabu ya. Bukan. Nah, hari Kamis gitu ya. Kita dapat 1:2 nih. Kalau pakai sell limit ya gitu. Nah, yang gue lakukan beda. Sama dengan yang proses yang pertama tadi, teman-teman. Gue tarik trendline. Sesimpel gue tarik trendline. Ya. Gue konekin aja udah ekornya. Paling banyak di tapping gitu. Jepret gitu ya. Gue extend deh biar nggak tubrukan gitu ya. Gue extend dan gue tapping, maksudnya trendline-nya gue garisin aja sebisa gue gitu ya, serat gitu, tarik lurus, dan di mana gue bisa entry gitu kan, setelah gue melihat ada validasi entry, di mana zonanya di mana gue entry ya di sini, setelah kita melihat ada validasi entry dari candle yang sudah nge-breakout zone. Nah, di sini gue ngambilnya juga sama teman-teman, 1:2. Kebetulan di sini kita dapat juga gitu. Sesimpel teman-teman ngelihat time frame besar di H1 ataupun time frame besar lebih tinggi H4 misalnya, kemudian kalian perbaiki entry-nya di time frame yang lebih kecil. Mending nggak ke-trigger entry-nya daripada entry kena SL. Kan gitu ya. Jadi kalau gue pribadi gue nyari entry yang kualitasnya mendingan gitu daripada gue entry kena SL. Scalpingan gue bisa gitu ya, scalpingan gue bisa, tapi untuk konsistensi profit gue tetap melakukan hal ini teman-teman, karena bisa dibilang ini jadi jaminan gue untuk gue bisa dapat uang sampai dengan akhir bulan kasarannya gitu ya. Kalau untuk scalpingan untuk hari ini dapat 200.000, hari ini dapat 300.000, itu gue bisa lakukan gitu ya.
gue akan melakukan itu di malam hari juga. Pagi sampai sore ya enggak lah, karena kan kita juga kerja ya gitu, masih punya tanggung jawab. Jadi nggak bisa. Kita scalpingan bisa gitu, tetap kita cari posisi yang bagus gitu ya. Kita buka dan cari gitu. Kemudian kita pasang lotnya, scalpingan, entry bolak-balik gitu. Kita nunggu pullback sedikit, kita entry lagi, ya kan? Pullback sedikit, entry lagi gitu. Sesuai dengan plan yang besar gitu. Karena gue ngincer 1 banding 2, gue akan yakin marketnya akan gerak ke bawah misalnya. Ya, dengan target take profit kayak gini, berarti kalau misalnya gue turun lagi di M15 gitu, dari M15 turun ke M1, mana itu chart? Mana itu chartnya? Hilang. Kayaknya di sebelah sini deh. Nah, di sini maksudnya. Karena M1 ya gesernya cukup jauh. Dengan gue yakin bahwa target gue adalah 1 banding 2 dari time frame atau M15 gitu ya, recent entry yang udah gue tentukan, maka ketika gue scalping gitu ya, yang gue lakukan adalah gue nunggu marketnya pullback. Sesederhana gue nyari pullback market gitu ya. Masalah floating buat gue oke gitu, buat gue oke, nggak ada masalah. Jadi ketika ada pullback nih dari sini gitu ya, ya di sini gue akan sell gitu. Misalnya udah ada swing nih gitu, udah terkonfirmasi 2-3 candle yang udah jalan ke bawah merah gitu, gue akan sell nih, entry lagi, turun, gue cut gitu ya, take profit sedikit gitu. Kemudian ternyata bener, setelah gue cut ya marketnya turun ke bawah sini doang, dia naik lagi nih sampai ke sini, pullback gitu kan, turun lagi gitu, ya kan. Nah, gue cari lagi nih, entry lagi ke bawah gitu. 10-20 pips tapi sering, teman-teman. Kayak gini. Gue cari lagi kesempatan pullback, gue entry lagi gitu. Kesempatan pullback naik lagi nih, retrace nih gitu kan. Gue cari lagi pullbacknya gitu untuk entry, follow up, sell dengan target profit dari M15, karena M1 pasti ngikutin. Gue nggak akan nyari buy di sini, ya kan, nggak akan nyari buy di time frame yang lebih kecil karena di M15 gue udah sell gitu planningnya, time frame besarnya di time frame M15 kita nge-sell, jadi nggak ada alasan untuk gue nyari buy di M1. Oke, jadi sekarang gitu ya teman-teman, eh, kurang lebih kayak gitu cara gue ngebuka posisi untuk memastikan bahwa entry yang akan gue buka gitu itu work gitu bisa dibilang. Nah, hari ini gitu ya, hari ini gue juga ada buka posisi. Tadi gue sempat mention juga di channel Telegram, dan ini kebetulan udah jalan gitu ya, udah jalan dan udah hampir TP2 teman-teman. Ya, udah hampir TP2. Recent entry-nya sama teman-teman ya. Kita ngelihat ada break of structure, bisa dibilang ada swing yang udah dipatahin gitu ya. Dan swing yang udah dipatahin tuh ini, ya, ini high yang sudah dipatahin sama market, udah ditembus nih, naik ke atas dan sekarang di retrace ke bawah. Maka gue kasih tahu teman-teman di channel Telegram, kita akan ngebuy masuk gitu ya, kita akan ngebuy masuk di area sini teman-teman gitu. Di area sini tadi gue udah marking di channel Telegram gitu. Di channel Telegram gue udah info kita akan masuk di harga itu gitu. Nah, di sini teman-teman perhatiin tapping zone doang gitu. Marketnya running. Sebegitu indahnya. Bisa dibilang kita dapat udah running 1 banding 2 mungkin ini ya. Gue mesti cek lagi di channel Telegram deh, 1 banding 2-nya di harga berapa. 1 banding 2-nya di 2408, 1 pips lagi, 10 pips lagi kita nyampe di take profit 1 banding 2. Oke, tapi ya sudah lah ya. Nanti kalau misalnya kalian nggak percaya atau nggak yakin apa yang gue entry gitu ya, teman-teman bisa masuk ke channel Telegram, cek pin message-nya gitu ya, untuk memastikan last entry atau last setup yang gue share ke teman-teman berdasarkan apa yang gue lihat gitu ya. Kita akan buka posisi di harga sekian gitu, sell SL-nya di mana, take profit 1 2 3-nya di mana gitu. Nah, teman-teman tinggal tentukan mau TP1 doang kah, TP2 kah gitu, atau mau maksimal sampai TP3. Tapi resikonya adalah kalian akan digocek sama marketnya retrace gitu ya, nggak nyampe ke TP3 malah dia disikat turun gitu. Jadi silahkan join channel Telegram kita, Pejuang Day Trading, linknya ada di deskripsi.
linknya ada di deskripsi ya teman-teman ya. Kurang lebih itulah yang gue pakai sebagai analisa entry gue pribadi saat gue mau ngebuka posisi di market. Nah, untuk scalpingan, ya setelah gue bikin mappingan entry, ya gue akan follow up mappingannya itu di M1 untuk nyari peluang entry yang mungkin bisa dikasih lebih kecil gitu untuk ngejar 10-20 pips gitu. Keluar posisi, nunggu lagi ada peluang, buka posisi lagi, ngikut lagi 10-20 pips, keluar lagi. Kurang lebih itu aja teman-teman, kalau kalian bingung gitu ya dengan penjelasan gue yang belibet dan lompat-lompat, minta tolong diulang-ulang lagi aja videonya supaya lebih paham dan teman-teman ngerti reason kenapa gue bisa buka entry di sini dan kenapa gue nentuin zona entry gue di mana, zona buy ataupun sell-nya gitu ya. Jadi teman-teman juga lebih ngerti pas gue share di channel setiap malamnya gitu ya. Oh, Om Piki tuh ngebukanya di sini karena ini, gue inget nih gitu penjelasannya. Jadi gue bisa nih ngikut juga gitu. Setelah teman-teman udah paham gitu alasan gue entry-nya. Kurang lebih itu aja. Terima kasih.